be so baper. How do you say baper in English? Right? Carry feelings apa? Carry feelings. People who are multilingual, we like to do what we call code mixing. You say a sentence in a way that is grammatically correct, but even when you switch the words in the language, it is still grammatically correct. If I say 我要 makan rice, Okay, yeah. 3 languages, 我要 is aku mau gitu kan. Technically, I'm saying it in the correct grammatical form. I think what's also beautiful is that there are some words in certain languages yang nggak ada direct translationnya. Therefore, sometimes we also mix it in our sentences and kayak, don't be so baper. How do you say baper in English, right? Carry feelings apa? Carry feelings. Apa Like you carry can't feeling? carry. But then that's a beautiful thing about being multilingual, that you can code switch very naturally. I've met some people who are not as confident as they say, like, oh, soalnya aku suka mix it around. And I'm like, that is a skill. That is a skill that you get because you're multilingual. If you're not multilingual, you cannot do that. Halo teman-teman, perkenalkan aku Atia Najwa Mazida. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas fenomena campur kode di kalangan mahasiswa. Pernahkah kalian mendengar kalimat seperti, aku belum submit tugas, besok ada meeting kelompok, atau deadline tugasnya minggu depan? Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh campur kode karena menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu tuturan. Fenomena ini semakin sering ditemukan di lingkungan mahasiswa sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut. Campur kode adalah penggunaan unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat berbicara maupun menulis pesan. Contohnya adalah kalimat, aku sedang mengerjakan proyek, atau nanti kita meeting setelah kelas selesai ya. Fenomena ini muncul karena masyarakat saat ini semakin sering berinteraksi dengan bahasa asing melalui media sosial, pendidikan, dan teknologi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan campur kode semakin sering digunakan. Pertama adalah media sosial. Saat ini, mahasiswa sangat dekat dengan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Banyak istilah bahasa Inggris yang akhirnya menjadi populer dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah pertemanan. Seseorang biasanya mengikuti gaya bahasa yang digunakan oleh teman-temannya agar komunikasi menjadi lebih mudah. Ketiga adalah perkembangan pendidikan dan teknologi. Banyak istilah yang berasal dari bahasa Inggris sehingga mahasiswa menjadi terbiasa menggunakannya. Misalnya kata submit, meeting, project, dan deadline yang sering ditemukan dalam kegiatan perkuliahan. Campur kode sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah komunikasi menjadi lebih praktis dan mahasiswa dapat lebih mudah memahami istilah yang berasal dari bahasa asing. Selain itu, penggunaan campur kode juga menunjukkan kemampuan seseorang dalam menggunakan lebih dari satu bahasa. Namun, penggunaan campur kode yang berlebihan dapat mengurangi penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Kebiasaan tersebut juga dapat terbawa ke situasi formal seperti presentasi, laporan, dan karya ilmiah. Jika terus dilakukan tanpa kontrol, generasi muda bisa menjadi kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kehidupan mahasiswa, campur kode sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, aku belum submit tugas yang deadline-nya besok, kita meeting kelompok nanti malam ya, atau aku lagi insecure karena hasil presentasi tadi. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa campur kode telah menjadi bagian dari kebiasaan komunikasi mahasiswa saat ini. No, I just want to know about the loser thing that you mentioned before. Yang saya bilang tadi, loser tadi itu sebenarnya lebih di poin abang ini ya. Abang ini tuh berani berargumen cuman berlindung di balik wah kedokteran dan lain-lain. Sebenarnya untuk mendapatkan kerjasama dan apalagi bisa mengambil keputusan untuk diagnosa yang tadi abang bilang itu sebenarnya lebih ke skill pribadi ya. Itu nggak harus selalu di organisasi. Balik lagi ke KKN yang tadi. Biasanya dapat dari organisasi kalau seperti itu. Ya udah berarti terima dong kalau saya bilang cukup pengecut cuman dapatnya dari situ gitu. Terima dong, oke ya, fair ya. Let me be more specific about the relation. Yang aku maksud relasi di sini itu adalah yang berkaitan dengan organisasi. Kamu tidak akan bisa menemukan relasi-relasi yang berkaitan dengan hal tersebut yang kamu pun butuh nanti di dunia kerja. Kalau kamu nggak masuk organisasi. I feel really happy karena aku orangnya working hard banget ya. Kalau di Amerika biasanya kan undergraduate S1 itu 4 tahun. Tapi aku selesai 3 tahun, and nggak cuma selesai 3 tahun aja, tapi juga dapat honors cum laude. Yeah, my hard work paid off. Aku udah
aku kerja keras banget setiap hari, pokoknya school, dan aku hampir-hampir nggak punya social life. Aku orang yang determined banget. Kalau aku mau sesuatu, I'm gonna get it. Kadang aku ambil 6 kelas setiap semester, yang biasanya orang cuma mungkin ambil 4 kelas, 5 kelas. Aku juga jadi TA, teaching assistant buat Professor Herbert Terrace. Aku cuma shooting atau ada show kalau summer holiday sama winter holiday aja. So that's how I manage it. Kalau lagi semester lagi sekolah itu benar-benar 100% fokus aku di sekolah. Apapun yang Cinta pilih untuk masa depan Cinta nanti, Mami mendukung, Papi mendukung. Cinta mau jadi Hollywood star, Cinta mau jadi Prime Minister atau whatever, asal the best, silakan. Mami sama Papi hanya mendoakan dan selalu support. Well, what's next? That's a really tough question. Sejak aku dapat tawaran untuk jadi Rhodes Scholar, aku sedikit tiba-tiba shaky. Aku kurang tahu pengen jadi artist atau pengen jadi scholar atau pengen jadi businesswoman. I really don't know karena jadi Rhodes Scholar itu opportunity yang besar banget dan susah banget untuk orang dapetin itu. 99% sure aku bakal pindah dari New York ke Los Angeles. Agustus ini aku bakal officially pindah ke Los Angeles karena aku udah punya agent di situ. I'm gonna pursue my acting career. Aku bakal coba untuk acting di Amerika and wish me luck. Mudah-mudahan aku nggak cuman jadi orang pinter aja, tapi juga bisa jadi international actress. Kita harus confident sama diri kita sendiri. Biarpun kita mungkin misalnya nggak punya support dari orang lain, kayak misalnya dulu sempat ada banyak haters yang bilang, oh Cinta nggak pinter atau whatever. Prove them wrong, chill aja. Aku kan nggak pernah comment dari dulu kalau ada yang jelek-jelekin aku. I just relax. Actions speak louder than words. Pertama, generasi muda harus kerja keras. Kedua, harus disiplin. Ketiga, harus jujur. Dan keempat, pantang menyerah. You know gak sih kemarin I habis ke Denpasar terus banyak smoke because of kebakaran di sungai landfill. Landfill tuh bahasa Indonesianya apa sih? Kamu orang Indonesia asli atau bukan sih? Masa landfill aja gak tahu? Bagaimana pendapat kerabat Nara tentang orang yang berbahasa campur-campur? Bagus sih, berarti kan kelihatan ya kalau misalnya dia tahu misalnya bahasa Inggris gitu. Tidak apa-apa karena itu bukan ujian. Kalau ujian baru ketika dia menggunakan di tempat formal baru dia harus menggunakan satu bahasa. Karena kelihatan gaul ya. Tapi kadang tuh gue suka nggak ngerti juga sih maksudnya apanya. Menurut saya, campur kode bukan sesuatu yang sepenuhnya salah karena penggunaan bahasa asing memang sulit dihindari di era globalisasi. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan situasi. Dalam percakapan santai, campur kode masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi formal seperti seminar, presentasi, dan penulisan karya ilmiah, bahasa Indonesia sebaiknya digunakan dengan baik dan benar. Dengan demikian, kemampuan berbahasa asing tetap berkembang tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa campur kode merupakan fenomena yang umum terjadi di kalangan mahasiswa. Fenomena ini dipengaruhi oleh media sosial, lingkungan pertemanan, serta perkembangan teknologi dan pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan campur kode perlu dilakukan secara bijak agar bahasa Indonesia tetap terjaga sebagai bahasa persatuan dan bahasa ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.